Yang keempat, mengenai takut tidak laku. Ini khususnya bagi orang Kristen yang jomblo yang belum mendapat jodoh. Kesulitan menemukan pasangan hidup yang seiman juga menjadi persoalan serius. Jangan membatasi makna hidup hanya dengan kawin atau tidak kawin. Kawin, mawin itu ciri khas dari hewan. Fokus dan makna hidup manusia tidak melulu soal kawin dan dikawinkan. Karena itu, jangan gadaikan hidupmu untuk dapat jodoh. Mengenai takut tidak laku. Ini khususnya bagi orang Kristen yang jomblo yang belum mendapat jodoh. Bentar ya. Dir. Boleh jodoh aku nggak? Tuh. Itu mah jodoh aku. Itu jodoh aku. Jodoh aku. Ya ampun. Beneran. Jodoh aku kan ya? Oh enggak, itu jodoh aku. Itu jodoh aku. Enggak, itu jodoh aku. Jodoh aku apaan sih? Itu jodoh aku. Itu jodoh aku. Halo. Hey, jangan pada halu. Itu jodoh aku. Ya ampun. Kalian nggak tahu kalau misalnya dia jodoh aku. Ya ampun, itu jodoh aku. Udah. Mendingan dia jodoh kita semua, oke? Oke. Kita harus Ya. berbagi lah. Kamu mau kan nikahin kita berempat? Ini asiknya menjadi Kristen. Dalam konten kali ini kita berbicara tentang seorang pendeta yang dilema dengan mengungkapkan 4 hal mengapa orang Kristen mudah untuk mu'alaf. Tetapi 3 saja yang tim Studio Islam komentari ya. Mari kita dengarkan bagaimana keluhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah atas nikmat iman dan Islam sampai hari ini yang masih ada dalam naungan ridho Allah sebagai umat yang mendapatkan rahmat di dunia hingga ke akhirat kelak. Nah, langsung saja ya tanpa berlama-lama kita dengarkan keluhan pendeta yang satu ini. Terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan saya kali ini, saya ingin berbagi 4 hal dalam mana orang Kristen itu gampang menjadi mualaf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, tidak mampu menjawab ketika diberondong pertanyaan mengenai iman Kristiani. Misalnya mengenai mengapa patung disembah, mengapa Maria disembah, mengapa Yesus yang manusia itu dituhankan, mengapa Tuhan bisa mati, mengapa Allah ada 3, mengapa Tuhan punya anak, siapa bidannya, dan lain-lain. Saudara-saudariku, saya ingin mengatakan bahwa semua orang itu bisa membuat pertanyaan, tetapi tidak semua pertanyaan itu benar untuk ditanyakan. Jangan cepat untuk berhasrat menjawab pertanyaan itu, sebab isi otak dari orang yang bertanya itulah yang mestinya direvisi dulu sebelum kita menjawab pertanyaannya. Seberapa hebatnya dan seberapa seriusnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang berbeda agama dengan kita, itu tidak akan masuk dalam perhatian mereka, sebab mereka tidak sedang sungguh bertanya. Mereka itu seperti anak SD yang mengejek-ejek seorang mahasiswa. Semakin ditanggapi, semakin mengejek. Motif mereka bukan sungguh bertanya. Mereka sedang menuduh dan sedang membahasakan kebencian mereka kepada kita. Mohon maaf ya Pak Pendeta, kami salah sebentar komentarnya. Jika sudah mengatakan bahwa Islam bertanya itu dengan motif kebencian kepada umat Kristen, maka sebenarnya hal itu salah besar. Pertanyaan yang pendeta ini sebutkan, Misalnya mengenai mengapa patung disembah, mengapa Maria disembah. sebenarnya itu memang fakta. Bukti dan faktanya benar-benar ada. Kenapa malah dinarasikan bahwa pertanyaan ini memiliki kebencian? Lalu, Mengapa Yesus yang manusia itu dituhankan? nah itu pun juga fakta. Sebagaimana buktinya, hampir memenuhi sosial media bahwasanya Kristen memang menyembah Yesus.
Padahal Yesus menyuruh kalian menyembah Allah saja. Adakah dalil yang bisa membantah kesaksian Yesus ini? Lalu, Mengapa Tuhan bisa mati? Mengapa Allah ada tiga? Dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. jadi jelas ya Pak Pendeta, gambaran singkat tentang Tuhan umat Kristen memang ada 3, lengkap dengan nama-nama masing-masing. Lalu, di mana pertanyaan kami yang Bapak Pendeta anggap penuh dengan kebencian? Jika kami bertanya kenapa Tuhan Kristen itu bisa mati, itu juga fakta, bukan kebencian. Dan lucunya, kalian tidak marah dengan Paulus saat ia berkata, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sekarang apalagi keluhannya Pak Pendeta? Apa masih kurang jelas Pak Pendeta? Mengapa Tuhan punya anak? Allah mengutus anaknya. Jelas toh? Dikatakan apa? Allah mengutus anaknya. Kata Kristen yang satu ini, Allah mengutus anaknya. Jadi di mana letak narasi kebencian kami terhadap kalian? Iman kekristenan, iman Katolik itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Sudah berulang kali dikatakan kita tidak menyembah patung. Sudah berapa kali dan sudah demikian sering kita mengatakan bahwa kita tidak mentuhankan Yesus. Saya Kristen, bukan saya yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memilih saya. Tapi saya yakin, saya ketemu Tuhan Yesus. Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia. Deso ya di channel YouTube-nya itu. Misteri Allah menjelma jadi manusia. Ya misteri gondolmu. Bukan ajaran Alkitab itu. Kita tidak menyembah Maria. Kita tidak menyembah 3 Allah. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Orang Kristen itu beriman akan Allah yang Esa. Kita tidak menyembah 3 Tuhan. Ungkapan anak Allah itu tidak berarti Allah itu beranak, dan seterusnya. Tetapi orang tidak akan menggubris jawaban-jawaban kita tersebut. Karena fokus mereka adalah menuduh dan membenci. Sebuah pertanyaan yang muncul dari kedewasaan, itu pasti disertai dengan rasa hormat, dengan penghargaan, dan tidak mencari-cari persoalan. Tetapi anak ingusan itu tidak akan memiliki karakter yang mulia seperti ini. Sebenarnya yang perlu direvisi adalah kepala yang dikaruniai otak yang besar namun tidak kunjung menyadari kesalahan dari ajaran kalian sendiri. Itu semua murni dari perkataan orang Kristen ya Pak Pendeta. Tidak ada satupun orang Islam yang berkata. Seharusnya pendeta harus berlapang dada dan belajar untuk menerima karena Islam memang tidak bersalah. Yang kedua, sindrom minoritas dan mayoritas. Tentang hal ini sangat berpengaruh pasti. Pergaulan kita menentukan cara dan arah kita dalam berpikir. Di Indonesia kita terhitung minoritas, apalagi orang Katolik itu lebih minoritas. Perasaan sebagai kelompok kecil dan tersingkirkan, ini juga kemudian dapat mengaburkan apa yang sebenarnya adalah benar. Ketika kita menyaksikan di mana-mana ada musola, ada masjid, ketika kita selalu membaca 99 nama Allah yang dipajang di tiang-tiang di sepanjang jalan dalam kota. Ketika setiap subuh, siang, sore, malam kita mendengar suara adzan dari musola atau masjid. Dan seharusnya kalian bersyukur dong ketika umat Islam mengumandangkan azan menggunakan toa yang kecil. Bagaimana coba kalau umat Islam mengganti toanya untuk azan seperti ini? Pastinya
umat Kristen pada tepar semua di gereja dan melingkar seperti kesurupan Roh Kudus. Ketika kita melihat orang berkerudung hampir di setiap saat di sekolah dan di kantor, ketika kita tergabung dalam grup-grup WA yang didominasi oleh teman-teman yang muslim, faktanya atribut umat Islam malah dipakai oleh rekan-rekan kalian sampai-sampai kami sebagai pemiliknya tidak bisa membedakan mana yang muslim dan mana yang Kristen. hal-hal ini demikian berpengaruh bagi sebagian besar dari kita. Apalagi misalnya di suatu kecamatan hanya ada 1 atau 2 gereja, dan kehadirannya pun disendat-sendat. Jadi bersyukurlah dong kalian punya 2 gereja. Apa jadinya jika banyak gereja yang ada malah menimbulkan perang saja? Dan semua kami punya buktinya. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Sejak awal, manusia sudah tidak suka dengan Yesus yang membawa kebenaran itu. Yesus itu adalah korban dari suara mayoritas yang menolak kebenaran. Pendeta ini berkomentar seenak jidatnya seolah Islam menolak Yesus. Justru Islam sangat memuliakan Yesus. Jika Yesus berada di zaman sekarang, mungkin umat Islam akan rela berperang untuk membela Yesus agar tidak mati di tiang salib. Sementara kalian yang mengaku cinta Yesus malah jingkrak-jingkrak bersorak-sorai di atas penderitaan Yesus dengan alasan dia sebagai penebus dosa. Doktrin penebusan dosa itu hanya klaim gereja mula-mula karena ketidakberdayaannya dalam membela Yesus. Nah, yang ketiga itu mengenai cari aman. Di Indonesia ada semacam stigma yang sudah tersistematisasi. Semoga saya keliru dengan menyatakan ini. Orang Kristen, orang Katolik dalam karir atau kedudukan tidak boleh sampai jenjang tertentu. Paling tinggi hanya boleh sampai jenjang atau tingkat A atau B. Itulah penderitaan kalian. Jadi jangan menuduhkan bahwa Muslim membatasi pendidikan kalian. Bahkan mau sampai sekolah teologi S4 pun kami tidak peduli. Yang keempat, mengenai takut tidak laku. Ini khususnya bagi orang Kristen yang jomblo yang belum mendapat jodoh. Kesulitan menemukan pasangan hidup yang seiman juga menjadi persoalan serius. Jangan membatasi makna hidup hanya dengan kawin atau tidak kawin. Kawin, mawin itu ciri khas dari hewan. Fokus dan makna hidup manusia tidak melulu soal kawin dan dikawinkan. Karena itu, jangan gadaikan hidupmu untuk dapat jodoh. Jangan jual imanmu untuk dapat tubuh lain yang sekedar untuk dipeluk-peluk. Hubungan dengan tubuh jenis itu bisa lenyap dan bisa berakhir. Tetapi hubungan dengan tubuh Yesus itu kekal abadi selamanya. Betapa bodohnya orang yang meninggalkan tubuh Yesus untuk mendapatkan tubuh pria atau tubuh wanita yang lain. Yesus tidak suka. Itu tidak ada ayat Alkitabnya. Yesus tidak suka, tetapi hanya kesukaan Anda sendiri. Semoga ini menjadi cerminan bagi kita bahwa Yesus pernah menyanyikan lagu-lagu rohani yang Alkitabiah. Bahwa Yesus pernah menyanyikan lagu-lagu rohani yang Alkitabiah.
Pusing kali aku waktu belajar aja kristologis. Semoga ini menjadi renungan bagi kita dan jangan marah dengan Anda mendengar ini. Nah, dengarkan itu ya Pak Pendeta. Perkataan pemuda Kristen katanya jangan marah. Sebagaimana kami tidak marah dengan tuduhan bahwa umat Islam bertanya itu karena membenci. Kami hanya mengklarifikasi saja. Semua bukti dan fakta justru berasal dari pihak kalian sendiri. Tidak ada satupun narasumber dari Muslim. Semoga video ini bermanfaat untuk menyadarkan Pak Pendeta dan pendeta-pendeta yang lainnya yang gemar menilai buruk terhadap umat Islam. Dan sebaiknya kurangi bermain sosial media ya Pak Pendeta, agar bukti kesesatan kalian tidak nampak di mata kami. Saudara-saudari, demikian sekilas pandangan saya atau 4 hal yang perlu untuk kita sama-sama cermati. Mari kita tetap kokoh dalam iman akan Yesus Kristus. Dalam iman inilah kita diselamatkan. Apa cinta, apa cinta. Tuhan memberkati kita semua.